Baiklah, saya akan menjelaskan tentang salah satu studi kasus teori otomata, yaitu kasus ke-6 bantu gunting kertas, rock paper scissors. Jadi, kita misalkan ada dua pemain yang akan memainkan satu permainan batu gunting kertas. Jadi, misalnya sudah pasti ada dua pemain. Nah, dalam permainan tersebut ada tiga benda yang dapat dimainkan. Yang pertama ada gunting, ada kertas, dan ada batu. Nah, ketiga ini mempunyai aturan cara memainkannya. Yang pertama, gunting mengalahkan kertas, kertas mengalahkan batu, dan batu mengalahkan gunting. Jadi penjelasan kasusnya seperti itu. Dua pemain, tiga pilihan, terus ada cara memainkannya. Satu lagi, jika kedua pemain memiliki pemilih yang sama, maka gamenya seri. Nah, ini kita bisa dapat dijadikan sebagai satu teori otomata dalam bentuk teori otomata. Dalam teori otomata ini berarti kita akan membuat satu FSA. Nah, ini FSA-nya ternyata termasuk non-deterministic finite automata. Nah, keterangannya bagaimana? Nah, kita di sini ada dua pemain. Nah, kita dalam FSA ini kita memisalkan berada dalam perspektif dalam pemain pesatu. Jadi dalam state-nya ini ada Q. Jadi himpunan state-nya ada keadaan itu P1. Jadi P1, lalu batu, gunting, kertas, P1 menang, seri, dan pemain 2 menang. Jadi ini artinya pemain 1 menang, ini artinya pemain 2 menang, ini artinya batu, gunting, kertas. Terus ada juga himpunan input, ada batu, gunting, dan kertas. Nah, ini kisah misalnya mulai state-nya itu berada di pemain 1. Ini seperti misalnya dalam suatu perspektif itu. Perspektif dalam pemain 1. Jadi sebagai sudut pandangnya berada di pemain satunya itu. Itu pemain 1 mainkan apa, lalu lawannya memainkan apa. Nah, finish state-nya itu hanya berada di 3, yaitu pemain 1 menang, seri, atau pemain 2 menang. Dengan fungsi transisi seperti ini. Jadi di P1 akan pindah, kalau menerima B akan pindah ke B. P1 kalau menerima input G akan ke G. P1 jika menerima K akan ke K. Lalu dari B, jika ke B, ini B-nya yang keadaan state. Kalau ke B inputnya, maka akan ke state seri. Jika B keadaan ke gunting, maka pemain 1 menang. Karena batu mengalahkan gunting. Ini batu sama batu, maka seri. Lalu ini ada batu dan kertas. Maka otomatis kertas mengalahkan batu. Maka pemain 1 kalah dan pemain 2 menang. Sisanya juga sama. Jadi ini ada gunting batu, gunting-gunting, gunting kertas, kertas batu, kertas gunting, dan kertas. Nah, maka dalam dibuat grafiknya, maka inilah jadinya. Jadi kita startnya mulai dari P1-nya dulu sebagai sudut pandang soal pemain. Lalu pemain pertama itu memilih antara batu, gunting, atau kertas. Ya, kalau misalnya milih batu, lalu misalnya kita pemain 2-nya memilih gunting, lalu ke G, berarti pemain 1 menang, batu mengalahkan gunting. Lalu kalau misalnya lagi kertas, lalu memilih kertas lagi, lalu pemain 1 memilih kertas, pemain 2 memilih kertas. Jadi mengikuti di sini kertas akan jadi seri. Atau mungkin misalnya gunting, pemain 1 memilih gunting, pemain 2 memilih batu. Maka dari itu batu mengalahkan gunting. Maka pemain 1 kalah, pemain 2 menang. Jadi seperti itu pembahasan dari teori studi kasus teori otomata untuk rock paper scissors, batu gunting kertas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.